Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rifki Asagaf dengan NIM 230101008, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam video kali ini, saya akan menjawab secara mendalam soal-soal pokok hukum kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Kita akan membedakan aspek hukum, peran aktor di dalamnya, hingga rujukan pendapat para ahli hukum terkemuka. Mari kita mulai. Jadi, mari kita mulai. Yang pertama, ada pengertian dan dasar hukum. Pertama, mengenai pengertian berdasarkan pasal 1 angka 1, kepailitan adalah sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Pakar hukum Sultan Remi Jahdeini menjelaskan bahwa esensi kepailitan adalah lembaga hukum yang menjamin pembagian harta debitur kepada para krediturnya secara adil. Dasar hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Selanjutnya, ada debitur pailit dan syarat pailit. Siapa itu debitur pailit? Menurut pasal 1 angka 4, mereka adalah debitur yang sudah dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan niaga. Agar putusan tersebut jatuh, harus memenuhi 4 unsur kumulatif. Yang pertama, adanya debitur yang memiliki hutang. Yang kedua, memiliki 2 kreditur atau lebih. Yang ketiga, minimal ada 1 hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dan yang keempat, adanya putusan pengadilan. Perlu diingat, menurut asas pembuktian sederhana pasal 8 ayat 4, fakta-fakta ini harus jelas dan tidak membutuhkan pemeriksaan yang rumit. Jika hutangnya masih sengketa berat, maka permohonan pailit harus ditolak. Ketiga, kita akan bahas tentang kreditor. Berdasarkan haknya, kreditur dibagi menjadi 3 golongan besar sebagaimana terlihat dalam tabel berikut. Yang pertama ada kreditor separatis. Kreditur separatis memiliki karakteristik utama, ya, seperti pemegang penjaminan, gadai atau HT. Dan hak atau kedudukannya yaitu bisa eksekusi jaminan sendiri dalam pasal 55. Yang kedua ada kreditur preferen, di mana kreditur preferen karakteristik utamanya yaitu hak istimewa dari undang-undang. Hak atau kedudukannya yaitu prioritas utama, pajak atau upah buruh. Dan yang ketiga ada kreditur konkuren. Kreditur konkuren karakteristik utamanya yaitu tanpa jaminan khusus. Dan hak atau kedudukannya itu dibagi secara proporsional atau pari passu. Prinsip pembagian ini disebut pari passu pro rata parte, di mana menurut Rahmat Setiawan, harta debitur adalah jaminan bersama bagi semua kreditur. Keempat, mengenai sita umum, berdasarkan pasal 21, sita umum mencakup seluruh harta debitur sejak putusan pailit diucapkan. Ahli hukum Man S. Sastrawijaya menekankan bahwa sejak detik itu, debitur kehilangan hak untuk mengurus hartanya. Tujuannya demi melindungi aset
agar tidak berpindah tangan secara ilegal sebelum dibagikan kepada kreditur. Dan yang terakhir ada hakim pengawas dan kurator. Kelima dan keenam ini adalah peran penggerak dalam kepailitan dari hakim pengawas dan kurator, di mana yang pertama ada hakim pengawas. Dalam pasal 65, tugasnya yaitu bertugas mengawasi kurator agar proses pemberesan berjalan sesuai aturan hukum. Dan yang selanjutnya ada kurator. Dalam pasal 69, kurator adalah pihak independen yang ditunjuk untuk mendata, mengelola, dan menjual harta pailit. M. Hadi Syuban mencatat bahwa kurator memiliki tanggung jawab yang sangat besar atau sangat berat. Jadi, kesimpulannya yaitu hukum kepailitan di Indonesia hadir untuk mencegah hukum rimba dalam penagihan hutang. Semua proses diarahkan untuk keadilan kolektif di bawah pengawasan pengadilan. Demikian penerapan saya untuk materi hukum kepailitan. Saya minta maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.